Halo semua, balik lagi sama gue Owen di FPL 62. Kali ini gue bakal membahas mengenai midfielder yang layak banget untuk kita incer di tim FPL kita di awal musim 2021-2022. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelum itu gue mau kasih tau dulu sama lu semua mengenai game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy. Mirip dengan game fantasy lainnya, game ini menggunakan strategi dan juga analisa lu dalam menyusun tim sepak bola. Nah, buat yang mau download langsung aja ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy. Dan menurut gue sendiri ada 3 alasan kenapa MPL Fantasy ini seru banget. Yang pertama yaitu lo bisa main game fantasy atau ikutin kontes dari berbagai liga di dunia. Jadi gak cuma liga-liga besar doang, tapi bahkan sampai yang sekarang ada Olimpiade Tokyo 2020 yang bisa lo mainin juga sekarang. Dan yang kedua, hadiahnya bisa langsung lu ambil atau lu claim setelah pertandingan itu selesai. Jadi nggak perlu nunggu sampai 1 season, lu bisa langsung claim hadiah itu setelah pertandingannya selesai. Dan yang terakhir pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru karena lu nggak cuma nonton doang, tapi lu berasa ikutan main juga. Dan MPL Fantasy sendiri ini punya hadiah berupa berlian kemenangan, di mana berlian kemenangan ini bisa lu tarik atau lu tukar menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang satu berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja, yang bisa langsung lu tarik menjadi pulsa, data, atau bahkan lu bisa beli jersey, bisa beli sepatu, terserah lu mau buat apa aja. Nah, minggu ini bakal ada match yang seru banget di MPL Fantasy. Pastinya ada Spanyol melawan Argentina di Olimpiade Tokyo, yang wajib banget lu ikutin. Jadi buat kalian yang mau download langsung aja ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy dan langsung download MPL Fantasy sekarang. Oke, sekarang langsung aja kita bahas 5 midfielder yang bagus banget kita pakai terutama di awal-awal musim FPL kita di 2021-2022. Dan sekarang gue mau kasih lihat tuh semua dulu dari musim lalu siapa aja top 5 midfielder atau 5 pemain midfield yang mempunyai poin paling banyak di FPL. Nah, yang pertama sendiri ada Bruno Fernandes di sini dengan total poin 244 dan musim depan harganya ini adalah 12 juta. Kita semua tahu ya, semenjak dia datang 2 musim lalu ini di pertengahan Premier League, dia langsung membawa perubahan yang luar biasa ya sama Manchester United. Dia banyak banget megang bola, berkontribusi yang luar biasa. Dan di musim keduanya dia juga masih merupakan midfielder yang fenomenal dan juga bisa dibilang sampai sekarang adalah pencetak poin paling tinggi di FPL. Nah, yang kedua pastinya ada pemain legend buat manajer-manajer FPL. Nah, khususnya gua juga di musim lalu yang puas banget sama pemain ini, yaitu adalah Salah dengan pemain midfield kedua yang mempunyai poin paling tinggi dengan harganya di musim depan 12,5 juta. Ini harga tertinggi di FPL ya bisa dibilang. Menurut gue sendiri dia juga merupakan salah satu pemain wajib midfielder yang kita punya di musim depan gitu ya, selain Bruno Fernandes. Mereka berdua ini kalau lu tambahin gitu ya 475 gitu total poinnya selama satu musim. Jadi menurut gue dengan lu keluarin 24,5 juta gitu ya dan lu dapetin 475 poin gitu, menurut gue ini worth it banget. Jadi ini adalah menurut gue 2 pemain midfield yang kita wajib punya di musim depan. Nah, nextnya juga ada Son, pemain dari Spurs yang poinnya juga di atas 200 dengan harga 10 juta. Pastinya menurut gue menarik banget. Dan berikutnya juga terakhir ada Sadio Mane dan juga Rashford yang jarang banget gue pakai di FPL musim lalu karena as you know, mungkin kebanyakan dari kita pasti udah pakai Bruno Fernandes dan juga pakai Muhammad Salah gitu ya di Liverpool dan juga MU. Dan menurut gue sedikit harusnya yang double up sama pemain-pemain ini gitu ya, terutama dengan Bruno sama Salah aja udah mahal banget. Dan ini juga bisa dibilang salah satu pemain premium gitu ya. Jadi kalau lu pakai kayaknya waste of money gitu ya. Jadi menurut gue pastinya dikit sih yang pakai dia dan kita mungkin akan lebih prefer pakai Bruno dan juga Salah gitu. Oke, jadi itu adalah 5 pemain midfield, ada 5 pemain tengah yang paling banyak poinnya di FPL musim lalu. Pastinya ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari pemain-pemain di sini gitu ya. Bisa dilihat bahwa pemain midfield atau midfielder gitu ya, ternyata mereka adalah penghasil poin paling banyak di FPL daripada posisi-posisi lainnya, daripada striker, daripada back, daripada kiper gitu ya. Midfield ini bisa dilihat semuanya ada 3 pemain yang poinnya di atas 200. Dan menurut gue ini jauh gitu dari striker aja cuma ada 1 pemain yang poinnya di atas 200 gitu, yaitu Harry Kane itu sendiri dan 1 orang. Dan midfield ada 3 gitu ya. Jadi menurut gue, saran gue sih gue akan pakai mungkin 4 atau sampai 5 midfield gitu di musim depan untuk sebagai pemain starting gue. Kemudian berikutnya juga masih sama gitu ya dengan back gitu. Harga ini gak bisa bohong, kalau lihat semua pemain ini di 5 pemain di sini semuanya itu harganya di atas 9,5 juta. Dan terakhir adalah menurut gue poin yang bisa kita ambil, Fernandes dan Salah juga adalah pemain yang wajib banget hukumnya gitu ya untuk kita miliki di FPL. Jadi menurut gue sendiri Salah dan Fernandes
adalah dua pemain yang udah pasti masuk ke tim gue harusnya di FPL musim depan. Nah sekarang gue sendiri akan kasih dia tuh 5 pemain lainnya pastinya selain Bruno Fernandes dan juga Salah, karena dua pemain itu udah gue bilang itu udah pasti gitu ya. Selain mereka berdua, siapa aja pemain midfield yang menarik banget untuk kita masukin ke tim FPL kita, terutama di musim depan di awal-awal dengan fixture yang bagus dan juga data-data yang bagus. Langsung aja, ini adalah 5 pemain midfield yang bisa kita targetin di awal musim 2021-2022. Yang pertama yaitu adalah Jack Grealish dari Aston Villa, dan Aston Villa sendiri lu lihat punya pertandingan yang bagus banget di sini di 3 pertandingan awal, dengan mereka bakal ketemu Watford, Brentford dan juga Newcastle. Dengan Newcastle sendiri kita tahu musim lalu termasuk 5 klub dengan kemasukan paling banyak gitu ya, dan dia sendiri punya data dengan 6 gol 10 assist dengan 81 peluang yang diciptakan. Menurut gue ini banyak banget Jack Grealish. Dengan dia bahkan kemarin itu masih sempat cedera gitu ya, dengan cedera aja dia punya 81 peluang ciptakan. Gimana kalau dia fit gitu ya, dan di awal musim harusnya dia udah fit lagi. Kemarin di Euro juga udah bermain dengan luar biasa. Jadi menurut gue sendiri XGI-nya 11,17. Jadi menurut gue dengan performa Aston Villa musim lalu, Aston Villa ini bisa jadi salah satu tim yang mungkin ngincer posisi 10 besar gitu ya, masuk ke ya kompetisi untuk masuk ke 10 besar di Premier League musim depannya. Dengan kipernya kita tahu Martinez luar biasa, di Copa America juga kemarin dia gokil. Back ada Mings dengan pengalaman yang juga pastinya lebih banyak, dengan kemarin dia ikut Euro. Di midfield sendiri selain adanya Jack Grealish juga ada Buendia yang udah join juga sama Aston Villa, pastinya bakal membuat Aston Villa jadi lebih kreatif, lebih eksplosif. Dan di depan ada juga Oli Watkins yang dari musim lalu udah kita lihat performanya kayak gimana. Jadi harusnya menurut gue Jack Grealish ini dengan Aston Villa yang oke banget, terutama dengan fixture yang bagus banget di 3 pertandingan pertama, kemungkinan besar gue akan pakai dia di tim gue FPL musim depan. Nextnya di sini ada Thomas Soucek dari West Ham, dengan pertandingannya mungkin gak sebagus Aston Villa gitu ya, tapi lu perlu catat di sini kita tahu semua Soucek ini merupakan pemain bagus banget dari set piece gitu ya, bisa dilihat dari dia mencetak 10 gol diciptakan gitu musim lalu. Dan kalau lu lihat di sini 3 pertandingan pertamanya melawan Newcastle, Leicester City dan juga Crystal Palace. Di sini adalah 3 tim dari 5 tim yang punya expected goals conceded dari set play yang paling tinggi gitu ya, dengan bisa dibilang artinya 3 tim ini buruk banget dalam mengatasi kondisi set piece atau set play gitu ya. Jadi hampir kebobolan mulu gitu ketika ada set play. Dan sekarang lawannya adalah Thomas Soucek yang kita tahu dari set piece set play luar biasa. Jadi menurut gue pastinya bisa dimanfaatkan oleh Soucek dan juga West Ham. Pastinya menurut gue menarik banget kalau lu bakal ngambil Soucek, terutama dengan harganya yang murah banget di FPL 2021-2022 nantinya. Yang ketiga ada Diogo Jota dari Liverpool dengan 9 golnya musim lalu. Mungkin sebuah catatan yang bisa dibilang gak sebagus pemain-pemain lainnya gitu ya, masih banyak yang lebih bagus dalam mencetak gol. Tapi lu perlu ingat di sini Jota ini hampir absen selama lebih dari 14 minggu atau mungkin 16 minggu ya lebih tepatnya, karena cedera lututnya gitu. Tapi di luar itu menurut gua Jota adalah pemain yang sangat eksplosif gitu ya, sangat bagus banget, terutama dengan fixture-nya yang bagus juga menurut gue. Cuma Chelsea mungkin di sini yang agak sedikit susah, dan Leeds yang mungkin agak tricky, tapi lu nggak perlu terlalu khawatir gitu ya dengan Leeds kalau masih bermain dengan terbuka seperti kemarin. Malah ini mungkin bisa jadi opportunity juga buat Diogo Jota dan juga Liverpool menghadapi pemain terbuka dengan kecepatan si Jota sendiri dan juga mungkin Salah gitu ya. Jadi menurut gue pertandingannya luar biasa bagus juga untuk Diogo Jota, walaupun bisa dibilang sedikit turun performanya, nggak sebagus yang diharapkan di Euro 2020 kemarin. Tapi tetap aja menurut gue Jota adalah satu pemain yang kreatif dan pastinya harus kita pikirin lagi untuk jadi opsi pemain midfield kita di FPL musim depan. Keempat ada salah satu pemain dari Everton yang gue lumayan suka, yaitu Richarlison, di mana musim lalu dia berhasil mencetak 7 gol dan juga 3 assist. Dan XGI-nya sendiri atau goal involvement-nya mencapai 12,10 gitu ya. Jadi menurut gue bisa dibilang ini bisa jadi pertimbangan juga buat kita semua dalam memilih pemain midfield. Terutama Richarlison di awal-awal musim, dia adalah pemain yang bisa dibilang lumayan cukup egois gitu ya. Dan menurut gue di sini adalah egois dalam sisi positif, terutama ketika kita adalah manajer FPL dan kita ngambil pemain-pemain egois gitu ya, dimana pastinya mereka bakal punya motivasi lebih dalam mencetak gol. Apalagi kemarin gue nonton Brazil melawan Jerman gitu ya di Olimpiade Tokyo 2020 dan melihat Richarlison ini nyetak hat-trick dalam 30 menit. Pastinya ini bisa jadi motivasi juga buat Richarlison nantinya di FPL musim depan, di Premier League musim depan bersama Everton. Dengan kalau lihat di sini fixture-nya bisa dibilang gak buruk-buruk amat gitu ya. Kayak ada Leeds, Southampton dan juga Burnley yang bisa dibilang musim lalu pertahanannya mungkin gak sebagus tim-tim lainnya dan juga agak lemah gitu ya, dan bisa dimanfaatkan harusnya sama Richarlison itu sendiri. Walaupun gue sendiri agak cukup
ragu gitu dengan Everton di musim depan, dengan mereka ditinggalkan sama pelatihnya ada Carlo Ancelotti yang pindah ke Madrid gitu ya. Tapi gue sendiri pastinya bakal tetap perhatiin Richarlison, dan mungkin Richarlison bisa jadi diferensial kita juga. Nah terakhir mungkin ada salah satu pemain yang lu nggak expect bakal ada di sini, yaitu ada Trossard dari Brighton, yang bisa dibilang mungkin fixture-nya paling bagus gitu ya Brighton di awal musim di sini. Kalau lu lihat dengan Trossard sendiri, kalau lu lihat dia punya 50 peluang, dan ini menurut gue luar biasa besar juga gitu ya, dengan lebih tinggi daripada beberapa pemain lainnya kecuali Grealish gitu, 50 peluang di sini. Jadi menurut gue ini gila banget. Terutama di sini kalau lihat XGI-nya juga lumayan oke, 10,48. Jadi menurut gue mungkin di harga 6,5 juta Trossard ini pastinya bisa jadi diferensial kita juga, dengan Brighton yang fixture-nya bagus banget di awal season. Bisa jadi pertimbangan kita juga dalam memilih pemain midfield menurut gue. Oke, jadi itu menurut gue adalah 5 pemain midfield yang wajib banget kita miliki di FPL musim depan. Jangan lupa untuk kalian komen di bawah menurut kalian siapa pemain midfield yang gua nggak sebutin di sini, tapi pastinya punya opportunity, peluang yang bagus banget di FPL musim depan. Komenin di bawah, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, dan kalau kalian merasa terbantu jangan lupa subscribe channel FPL 62. Oke? Thank you semuanya, bye bye.